Mari kita buka bersama-sama ayat firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yang menemukan katakan amin. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap seterusnya sampai ayat yang ke-23. Diberi judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini, terutama kita yang mengambil keputusan untuk kita menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara, peristiwa ini terjadi dikatakan di hari pertama. Ya. Hari pertama orang Yahudi itu hari Minggu. Ya, kalau kita hari Senin. Kalau orang Yahudi, hari pertamanya itu hari Minggu. Jadi ketika mereka lagi berkumpul ini, mereka lagi ada di hari Minggu. Nah, di hari Minggu itulah Yesus bangkit dan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Pertama kepada Maria Magdalena, kemudian dia menampakkan ke murid-muridnya. Setelah waktu dia menampakkan ke murid-muridnya, dalam pasal 20 ayat 19 ini, Thomas tidak ada di situ. Ya. Dari antara ke-11 murid itu, hanya Thomas yang tidak ada. Kemungkinan Thomas pergi karena mungkin dia kecewa, dia marah, ya, karena harapan dia, Yesus yang dia ikut, yang dia percaya ini akan ada bersama-sama dengan dia, akan memimpin dia, akan membuat dia jauh lebih besar, akan membuat dia jauh lebih hebat. Ternyata Yesus yang dia percaya itu mati dengan cara yang sadis. Bahkan dikatakan hanya orang-orang yang terkutuk yang mati di kayu salib. Dia pergi meninggalkan persekutuan itu, saudara. Waktu dia kembali, murid-murid menceritakan kepada Thomas, Yesus datang menampakkan diri. Dia nggak percaya, mana mungkin. Sebelum aku melihat, ya, lambungnya, melihat tangannya yang terpaku, maka aku tidak percaya. Tuhan tunggu 8 hari kemudian, ya, 8 hari kemudian hanya gara-gara Thomas, saudara. Kalau kita baca ayat yang ke-20, 24 dan seterusnya, gara-gara Thomas tidak percaya, Tuhan Yesus datang lagi. Ketemu lagi dengan murid-murid yang lagi berkumpul, ada Thomas di situ. Dan dia bilang kepada Thomas, sekarang kamu bisa masukkan tanganmu ke lambungku, ke tanganku yang terpaku. Dan Thomas bilang, ya Tuhan, ya Allahku. Thomas bertobat seketika itu, saudara. Dan menarik dari, saya tidak bicara khotbah tentang Thomas hari ini, tapi saya mengkhotbahkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah dia menampakkan diri, kalau saudara baca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-28, 3 kali Yesus mengatakan kata ini, damai sejahtera bagi kamu. Ya, Shalom Elohim. Ya, biasa orang Yahudi mengatakan Shalom Elohim. Ya, Shalom damai sejahtera bagimu. Jadi ketika saudara mengatakan Shalom, itu saudara mengatakan damai sejahtera datang atas kehidupanku. Shalom. Ya, saudara harus menangkap itu, saudara. Ya, itu merupakan gaya Tuhan Yesus. Ketika dia pertama kali, saudara, ini belum pernah dilakukan. Ketika mereka sering berkumpul, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan ini. Tapi waktu dia sebelum terangkat ke surga, yang sebentar tanggal 9 Mei ini kita memperingati kenaikan Tuhan dia di surga, saudara. Ya, dia menyampaikan pesan yang sangat penting. Yang sangat-sangat penting dan diulangi berkali-kali. Maka nyatakan pesan itu penting. Apa yang dikatakan? Damai sejahtera bagimu. Ya, damai sejahtera bagimu. Ya, jadi ketika saudara katakan shalom kepada orang, Anda lagi bilang kepadanya damai sejahtera ada di dalammu. Maka saudara harus balas shalom juga.
Ada lagi yang mengatakan damai sejahtera juga ada dalam kehidupanmu. Orang yang damai sejahtera ketemu dengan orang yang damai sejahtera, hidupnya itu enak, saudara. Kalau kamu damai sejahtera, orang yang bersama dengan kamu tidak damai sejahtera rusak, saudara. Maka dikatakan nila setitik itu merusak susu sebelanga. Jadi penting, saudara, damai sejahtera itu penting. Ya. Di antara 10 orang, ada satu yang tidak damai sejahtera, yang satu ini bisa berbahaya, saudara. Bisa merusak yang 9 ini. Karena apa? Orang yang tidak damai sejahtera itu pahit hatinya. Ya kan? Dia mudah merusak orang lain, dia cari teman. Tapi orang yang damai sejahtera itu harusnya juga, dia mencari orang lain, supaya orang lain juga mengalami damai sejahtera. Makanya Tuhan kasih pesan kepada murid-murid. Ketika mereka berkumpul hari Minggu itu, saudara, mereka berdoa bersama-sama walaupun mereka dalam ketakutan, walaupun mereka dalam kecemasan, walaupun mereka dalam kecewa, walaupun mereka seperti tidak ada pengharapan, karena Yesus yang mereka anggap sebagai orang yang ada berkuasa bersama-sama dengan mereka, yang bisa membuat mujizat, yang di mana mereka berada, Yesus pun ada di situ. Mereka sering melihat mujizat, tapi Yesus yang mereka sampai itu mati di kayu salib dengan cara yang tidak menyenangkan. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus mengerti mereka dalam ketakutan. Yesus mengerti mereka dalam kecewa. Yesus mengerti mereka melakukan itu. Maka Yesus datang menjumpai mereka. Murid-muridnya yang dijumpai dulu. Karena mereka lagi kecewa. Kalau saya jadi Yesus, saya akan langsung pergi ke Imam Kayafas. Yang bilang kepada dia, salibkan dia. Bayangkan gitu ya. Kalau Yesus mau balas dendam aja gitu ya. Saya yakin Imam Kayafas langsung pingsan ketemu Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan tidak pergi kepada Imam Kayafas? Kenapa Tuhan Yesus tidak pergi ke Pilatus yang memutuskan dia harus disalibkan? Kenapa Tuhan Yesus tidak pergi kepada orang-orang Yahudi yang meneriakkan dia, salibkan dia, salibkan dia? Tapi kenapa Tuhan pergi kepada murid-muridnya yang 11 orang itu? Karena Tuhan tahu mereka butuh Tuhan. Makanya Tuhan menyatakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera itu penting, saudara, dalam hidup kita. Amin. Damai sejahtera itu penting. Karena damai sejahtera itu mahal harganya, saudara. Sangat-sangat mahal. Kita tidak bisa beli damai sejahtera. Amin. Sebelum saya jelaskan, mari kita baca ayat ini dulu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27, saudara bisa baca dengan saya di depan. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, dan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pesan Tuhan sebelum naik ke surga, saudara. Hari ini, ya, sebelum tanggal 9 nanti, kita merayakan kenaikannya di surga. Hari ini pesan bagi kita. Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu, ya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah hatimu dan gentar hatimu. Karena damai sejahtera itu penting. Sebelum Tuhan naik ke surga, dia mengatakan damai sejahtera bagimu. Karena saudara, Tuhan tahu dunia ini semakin hari semakin jahat. Ada banyak-banyak orang yang menawarkan banyak hal yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Mohon maaf, saudara-saudara punya apapun di rumah ada. Mau makan apapun bisa ada. Saudara punya uang bisa. Saudara bisa lakukan apapun, saudara bisa. Tapi kalau damai sejahtera nggak ada, rusak semuanya, saudara. Amin. Amin. Makanya damai sejahtera itu penting. Damai sejahtera itu, saudara, mahal harganya. Saya berkali-kali mengatakan di mimbar ini, saudara tidak bisa beli damai sejahtera. Saudara punya uang berapapun, triliunan sekalipun, uang saudara di rumah mungkin 1 kamar sekalipun, saudara tidak bisa beli damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang ada 2 damai sejahtera. Damai sejahtera yang datang dari Dia, dan damai sejahtera yang datang dari dunia. Ada 2 damai sejahtera, saudara, yang bisa datang dalam hidup kita. Makanya kita harus mengerti, ini damai sejahtera dari Tuhan atau datang damai sejahtera dari dunia. Ya, ada 2 hal. Ya, dari ayat yang kita baca ini, saudara, ada 2 jenis damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera yang dari Tuhan, yang merupakan damai sejahtera yang asli.
Kemudian yang kedua adalah damai sejahtera dari dunia yang merupakan damai sejahtera yang palsu. Makanya Tuhan bilang, damai sejahtera yang datang darinya tidak sama dengan apa yang dunia berikan, saudara. Apa yang dunia berikan, saudara? Dunia mengajarkan damai sejahtera yang bergantung pada situasi dan kondisi. Ya kan? Oh, saya damai sejahtera. Karena apa, saudara? Hari ini saya terima gaji. Ya kan? Oh, saya damai sejahtera. Karena hari ini suami saya kasih saya hadiah. Itu kan damai sejahtera yang sifatnya sementara. Ada banyak, saudara, damai sejahtera yang kadang-kadang kita melupakan hal yang paling penting dari hidup kita. Bukan damai sejahtera yang dipengaruhi oleh kondisi, tapi damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh kondisi. Saudara tanggal muda atau tanggal tua tetap damai sejahtera. Amin. Saudara mau punya uang, gak punya uang, tetap damai sejahtera. Suamimu menyebalkan, istrimu menyebalkan, tetap damai sejahtera. Amin. Itu yang dari Tuhan, saudara. Tapi gak mudah dapat itu. Saudara punya uang apapun, saudara gak bisa beli. Makanya penting, saudara, kita harus mengerti. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan belajar supaya kita menerima damai sejahtera itu dan mengerti damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu keputusan. Keputusan, saudara. Saudara mau damai sejahtera, waktu saudara tidak punya uang, itu keputusan saudara. Saudara mau damai sejahtera ketika ada orang yang mengecewakan saudara, ketika ada orang yang fitnah saudara, itu keputusanmu. Karena damai sejahtera di dunia itu, sekali lagi, itu dipengaruhi oleh kondisi. Jadi kan kita disebut dengan moody. Oh, saya lagi nggak mood. Karena apa? Uangnya berkurang. Dulu saya sama Ibu Gembala, saudara, punya cerita waktu awal-awal dulu. Ya, Ibu Gembala waktu kami menikah ini kan gak mau pegang ATM, saudara. Gak mau pegang gaji saya, gak mau, dia bilang. Ya, karena memang dia, gak berani gitu ya. Ya, gak berani untuk, pegang uangnya dan sebagainya. Ya, karena memang diajarkan dari rumah seperti itu. Jadi Ibu Gembala waktu sekolah ini, saudara, kadang uangnya itu dikasih sama orang tuanya, nggak dipakai beli apa-apa, pulang masih utuh rumah uangnya. Biasanya kalau anak yang lain habis uangnya seketika. Ya, jadi kebiasaan itu, saudara. Jadi waktu itu, ya setelah itu saya ajarkan, nggak boleh, saya bilang. Kamu yang harus mengatur keuangan ini, ya bukan saya. Jadi akhirnya Ibu Gembala berapa tahun waktu itu ya? 3 tahun, saudara. Kemudian saya mengajarkan, saya bilang nggak boleh. Ya kita harus hidup apa kata firman Tuhan. Jadi Ibu Gembala yang mengatur. Nah, saya mengajarkan kepada Ibu Gembala. Setiap masuk ATM, kalau tanggal muda, senyumnya itu, waduh, luar biasa. Saldo bertambah, saudara. Nah, ketika akhir bulan, senyum berubah. Oh, saya bilang pasti saldo berkurang. Ya, ya seperti itu, saudara. Tapi saya ajarkan. Saya bilang, mulai hari ini, ketika kamu masuk ATM di tanggal muda dan di tanggal tua, senyummu harus tetap sama. Nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Tapi saya ajarkan, sampai hari ini saya ajarkan. Dan seperti itu, kami bisa menikmati. Saudara punya uang, nggak punya uang sama. Itu yang memang tidak mudah. Karena kita percaya, saya percaya sama ibu, kami percaya, saudara. Bagaimana kami percaya bahwa seluruh kehidupan kita ini Tuhan yang atur. Berkat itu Tuhan yang atur. Tuhan pasti cukupkan, asal kita bekerja keras. Jangan juga tidur-tidur. Oh, saya percaya Tuhan, saya tidur aja, saya tidak bekerja, maka berkat datang. Saudara itu lagi buat dosa. Saudara tetap bekerja. Pasti Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amin. Amin, saudara. Makanya itulah yang membuat kita damai sejahtera. Dunia menawarkan hal-hal yang membuat kita tidak mempercaya lagi Tuhan, saudara. Yang membuat apa, kita bisa marah dengan keadaan kita bisa marah dengan kondisi kita bisa marah dengan situasi kita, akhirnya hilang damai sejahtera itu. Haleluya. Makanya penting, saudara. Ya, dunia mengajarkan damai sejahtera yang bergantung pada situasi. Kalau hidup kita sedang tidak ada masalah, bisnis kita berkembang, segala sesuatu berjalan dengan baik, apa yang kita harapkan, maka kita melakukan sesuatu dengan damai sejahtera. Dan itu sifatnya hanya naik turun.
tergantung situasi dan kondisi. Ya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa damai sejahtera itu sesuatu keadaan. Tapi damai sejahtera itu adalah suatu keputusan. Damai sejahtera itu bukan karena keadaanmu baik, bukan. Tapi damai sejahtera adalah keputusan hatimu untuk engkau mau damai sejahtera atau tidak. Keputusan hati, sudah. Karena ketika engkau memutuskan hari ini, saya nggak punya uang, tapi saya nggak mau kehilangan damai sejahtera. Iya. Saudara pulang dari kantor, saudara pulang dari tempat kerja, ada hal yang menyebalkan, tapi saudara memutuskan, pokoknya hari ini saya tidak mau kehilangan damai sejahtera. Saya sampai di rumah saya, ketemu dengan istri saya, ketemu dengan anak-anak saya, mereka tidak perlu tahu apa yang saya lagi alami, keadaan saya, tapi mereka harus melihat saya sebagai laki-laki yang tetap kuat. Setelah itu saudara berdua dengan istri baru cerita apa yang saudara alami. Nggak mudah, tapi itu keputusan. Amin. Bisnis lagi tidak baik, tapi saudara mengatakan saya percaya Tuhan tolong saya. Itu yang membuat saudara mengalami damai sejahtera. Karena kita, terutama kita laki-laki saudara, ya saya belajar untuk itu. Makanya sejak saya menikah sampai hari ini, ya saya selalu bagaimana caranya untuk meyakinkan istri saya bahwa kita baik-baik saja. Istri saya kalau tanya kepada saya, punya uang nggak? Jawaban saya tetap sama, satu, punya. Walaupun saudara di dompet saya nggak ada uang, walaupun di ATM nggak ada uang, jawaban saya tetap sama, satu, punya. Tidak pernah saya minta kepada istri saya, minta dong ini untuk saya nggak punya uang, nggak pernah. Saya belajar saudara, bagaimana saya bisa meyakinkan istri saya semuanya baik-baik saja. Karena saya tahu semua itu memang kodrat seorang wanita saudara, yang kita bilang kamu harus mengerti. Wanita itu susah saudara. Kalau nggak punya uang mikirnya banyak. Ini bagaimana anak mau makan, bagaimana anak sekolah, pusing dia saudara. Kita laki-laki kan lurus saja saudara. Nggak punya uang ya udah, selesai kan gitu kan. Kita kan gitu kan, nggak punya uang selesai. Kalau perempuan nggak punya uang mikir dia saudara. Besok mau makan apa yang bisa dijual supaya makan. Dulu kami pernah mengalami saudara seperti itu. Ya, sampai ibu gembala saudara sampai nggak punya barang emas satu pun, hanya tinggal cincin nikah. Semua dijual. Semua, termasuk waktu itu anting anak kami yang sudah patah saudara. Saya pun harus pergi jual. Jualnya itu harus pergi jauh ke jalan di Ponorogo di sana saudara. Yang di pinggir jalan itu ada ibu-ibu, saya harus jual ke situ. Hanya dapat 250.000 supaya bisa hidup saudara. Pernah mengalami hal seperti itu. Tapi saya melihat di situ saya tidak pernah kehilangan damai sejahtera. Kalau enggak habis saudara, selesai. Saya bilang saya mau pulang Sumba saja. Kan bisa. Saya masih punya sawah di sana. Saya masih bisa makan. Menderita sekali di sini sudah. Tapi saya tidak pernah mengajak istri saya, ayo pulang ke rumah orang tua yuk. Enggak punya makan di rumah. Enggak pernah. Tanya ada papa mama saya. Enggak pernah kami bilang, papa mama punya beras enggak minta. Enggak pernah. Tapi kami hanya bilang, kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Tuhan yang sama yang akan menolong saudara. Amin. Makanya penting saudara, jangan berpikir damai itu karena keadaan, tapi damai itu karena keputusan hatimu. Amin. Amin. Tapi saudara, ini ujian. Pulang dari pintu gereja ini saudara akan ketemu dengan orang-orang yang bisa membuat saudara sebal. Coba saya nggak dari gereja tadi. Ya saudara. Saya dan saudara itu belajar kayak gitu. Ya. Dengarkan saudara, program Allah dalam setiap kehidupan kita adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan. Ya saudara bisa baca Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Kita baca ayat ini. Ayat yang sangat-sangat kita tahu dan sangat terkenal. Karena program Allah, rencana Allah, rancangan Allah bagi kita ialah kita hidup dalam damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kita celaka. Tuhan tidak pernah merancangkan kita mengalami hal yang terpuruk. Tapi Tuhan mau kita hidup dalam damai sejahtera untuk masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11 Jepri. Klik. Lama kau Jepri. Oke. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3.
Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan kepada kita kecelakaan, tapi Tuhan merancangkan kita damai sejahtera. Jadi program Allah bagi kita adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi sekali lagi, damai sejahtera itu tergantung keputusan kita. Karena Tuhan tidak berikan damai sejahtera terus menerus. Tuhan, saya butuh damai sejahtera, datang damai sejahtera. Tuhan, saya butuh damai sejahtera, datang. Damai sejahtera sudah ada karena Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dia Raja Damai, Dia Sang Sumber Damai itu, Dia Pemberi Damai itu tinggal dalam hidupmu. Damai itu sudah ada dalam hidupmu. Tinggal sekarang bagaimana kamu putuskan, kamu menghidupi damai itu atau kamu dipengaruhi oleh keadaan saat ini. Itu yang paling penting, saudara. Damai sejahtera tidak datang dengan tumpang tangan, enggak. Yang tidak damai sejahtera maju ke depan, saya tumbangin tangan, enggak, saudara. Tapi damai sejahtera sudah ada dalam hidup. Makanya, saudara, ketika kamu menerima Roh Kudus, ketika kamu buka hati menerima Yesus, dan kamu percaya Roh Kudus datang memenuhi engkau, maka engkau akan dipenuhi dengan damai sejahteranya. Sejak saat itu damai sejahtera ada dalam hatimu. Tinggal bagaimana kamu mengolahnya, tinggal bagaimana kamu mengaturnya, kamu mengangkatnya, kamu mengerjakannya, dan kamu membuat keputusan untuk kamu hidup terus dalam damai sejahtera itu. Amin, saudara. Amin. Karena itu desain Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dikatakan untuk masa depan yang penuh harapan. Ada masa depan. Makanya damai sejahtera itu penting. Orang yang gak damai sejahtera gak punya masa depan. Saudara mau kerja apapun, saudara mau sekolah bagaimanapun, tapi kalau gak punya damai sejahtera gak punya masa depan. Makanya mudah putus asa. Orang yang tidak ada damai sejahtera dalam hidupnya, dia mudah putus asa. Dibully, dikatai dan semuanya putus asa, mengambil keputusan tidak mau ada lagi di situ, dan mundur, dan menyendiri dan lain sebagainya. Putus asa. Tapi kalau saudara percaya Tuhan ada dalam hidupmu, Sang damai itu ada dalam hidupmu, maka Dia akan memberikan kekuatan yang baru untuk engkau bisa melihat ada kebaikan Tuhan, ada rancangan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Maka saudara, damai sejahtera itu dikatakan sinonim atau sama dengan kemakmuran. Dari kata eirene. Ya. Yaitu sebuah karunia yang banyak dicari dan dihargai tinggi. Banyak orang bersedia membayar harga yang mahal untuk dapat memperoleh kedamaian. Tapi tidak bisa dibayar dengan apapun. Hanya kita mengerti. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menerima Dia, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka dia akan hidup dalam damai sejahtera. Makanya pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki damai sejahtera dari Allah? Ya, saya mencatat ini saudara yang pertama. Damai sejahtera itu hasil dari sebuah hubungan yang benar dengan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Yesus ada dalam hidup kita, Rohnya ada dalam hidup kita. Tapi kalau Roh Kudus tidak diaktifkan, kita biarkan Dia terus. Makanya firman Tuhan bilang jangan padamkan roh. Kalau saudara biarkan Dia tidak menyala-nyala, saudara tidak menggerakkan Dia, saudara, maka Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dikatakan roh itu penurut, daging itu lemah. Daging bisa jauh lebih kuat daripada roh yang ada dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang roh yang ada pada kita ini besar kuasanya daripada roh yang ada di luar sana. Persoalannya saudara, ya kita tidak mengerti ini. Makanya hubungan yang benar dengan Yesus Kristus Sang Raja Damai itu menentukan saudara mengerti saudara lagi hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Makanya penting saudara perlu berdoa. Ya, penting dalam kehidupan saudara untuk mengerti hal ini. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, saya dan saudara dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi hanya Yesus Kristuslah yang memberi damai kepada kita. Oleh siapa? Oleh orang yang dibenarkan kepada iman.
Orang yang mempercayai Yesus, orang itu dibenarkan karena mempercayai Tuhan Yesus. Maka dikatakan, ia akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai ialah membereskan salah satu dengan Allah. Kita harus membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Dengan apa, saudara? Tidak boleh kita hidup dalam dosa. Apa yang menghalangi kita? Firman Tuhan bilang, apa yang menghalangi engkau untuk dekat dengan Tuhan itu dosa. Dosalah yang membuat kita kehilangan damai sejahtera. Hingga apa, saudara? Kita tidak mengaktifkan kehidupan kita untuk kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Dosalah yang menghalangi kita berhubungan baik dengan Tuhan. Dengan sesama kita hubungan itu bisa rusak karena apa, saudara? Ada yang salah kan? Dia buat salah atau saudara buat salah, rusak hubungan itu, saudara. Karena apa, saudara? Karena ada yang salah. Begitupun, saudara, hubungan kita dengan Tuhan akan rusak karena apa? Ada dosa di tengah-tengahnya. Makanya kalau ada dosa, tidak akan ada damai sejahtera, saudara. Saudara mau bangun hubungan bagaimanapun, kalau ada dosa yang tidak dibereskan, maka damai sejahtera tidak akan pernah ada. Ya. Jadi jangan pernah simpan dosa. Bagi kita, saya dan saudara dalam rumah tangga kita, jangan pernah simpan dosa. Karena itu akan merusak rumah tanggamu. Akan merusak. Engkau yang bekerja, jangan pernah simpan dosa, akan merusak masa depanmu. Anak-anak muda, engkau yang masih sekolah, engkau yang lagi kerja, jangan pernah simpan dosa. Jangan pernah akui itu di hadapan Tuhan. Bereskan itu. Karena itu yang akan menghalangi engkau pergi ke masa depan. Apa? Dosa. Ada orang yang bisa terintimidasi dengan dosanya sepanjang hidupnya. Hingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia trauma, dia takut. Hanya apa? Karena ada dosa yang menghimpit dia. Iblis mengintimidasi dia. Kamu gak akan sukses. Ingat, dahulu kamu pernah jatuh. Kamu pernah jatuh, kamu gak pernah ngakui kalau kamu pernah jatuh. Kamu gak pernah ngakui kalau kamu berbuat dosa. Kamu gak pernah minta ampun kepada Tuhan kalau kamu berbuat dosa. Iblis pakai itu untuk menghakimi engkau, untuk mengintimidasi engkau. Hingga engkau tidak bisa melihat masa depan di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah simpan dosa. Amin. Karena itulah yang menghalangi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Hingga kita kehilangan damai sejahtera. Cepat minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita lagi buat dosa, minta ampun kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, Ia setia dan adil dan mengampuni dosa kita. Persoalan kita simpan itu bertahun-tahun, kita nyaman, saudara. Akhirnya, saudara, kita damai dengan dosa itu. Kita berdamai dengan dosa, saudara. Dan menjadi biasa saja. Berbuat dosa itu biasa. Orang yang sudah nyaman dengan dosa, berbuat dosa itu biasa. Sama seperti gini, saudara. Kalau Anda lewat, ada lampu merah, ya, lampu hijau, lampu kuning. Kalau saudara sudah biasa melanggar lampu merah, maka setiap hari Anda lakukan di tempat yang sama. Saya yakin setiap hari pasti Anda akan langgar lampu itu. Karena biasa kan? Kenapa Pak Yandri tertawa? Itu, saudara, itu menjadi nggak ada polisi, nggak ada yang larang, nggak ada yang itu, saudara, kebiasaan saya dan saudara. Nah, itu saya punya pengalaman, saudara, di dekat kosnya Pak Yandri itu kan ada pertigaan tuh, iya kan? Pertigaan ada lampu merah. Biasa kan saya antar anak ke sekolah itu, pulang dari sana kan ada lampu merah. Nah, biasanya, saudara, kalau ada polisi, walaupun lampunya merah, supaya tidak macet, disuruh jalan terus. Nah, disuruh jalan terus. Nah, jadi kebiasaan saya. Nggak ada polisi pun, lampunya merah, saya jalan terus. Karena biasa kan gitu, polisi mengizinkan karena kalau pagi itu kan sangat kredit. Ada yang pergi ke sekolah SMK, ada yang pergi ke sekolah SD, ke TK, ada yang pergi ke situ. Itu sangat kredit jalan, saudara, untuk antar anak, apalagi kalau pagi-pagi. Nah, biasanya polisi mengatur supaya tidak macet, jadi pas ada yang merah itu bisa jalan terus. Yang mau ke kanan berhenti, tapi yang lurus jalan terus. Nah, karena biasa seperti itu, saudara, saya mau naik motor, mau naik mobil, lewat aja terus, saudara. Tapi dalam hati saya ini, kalau bagaimana, kalau istri saya pernah marah, saudara. Karena waktu kita ada orang, saya bilang diri sendiri, saya juga lakukan kayak gitu. Langgar lampu merah. Karena kebiasaan kan. Nah, itu, saudara, kalau kita biasa berbuat dosa, jadi dosa itu bagi kita udah enak. Melanggar itu biasa. Berbuat dosa itu biasa. Karena apa, saudara? Gak ada lagi yang negur.
Karena apa? Roh Kudus tidak berfungsi lagi. Dia sudah padam. Tidak ada orang, padahal Roh Kudus ingatkan, itu salah, itu salah, itu salah. Kamu bertobat. Tapi karena kita terus melakukannya, seperti tidak ada lagi suara yang saudara dengar. Suara istrimu aja nggak dengar. Suara suamimu nggak dengar. Apalagi suara Roh Kudus. Bahaya kan? Suara orang tuamu aja nggak kedengaran. Bagaimana dengan suara Roh Kudus? Jadi kadang-kadang ibu-ibu teriak itu penting juga menurut saya. Kalau teriakin anaknya gitu supaya sadar, kadang-kadang gitu. Kadang anak-anak kan sengaja tuli gitu kan. Ya kan? Ada anak-anak zaman sekarang sengaja bujuk karena apa? Sering pakai headset. Ya kan? Sering pakai headset jadi agak kayaknya pendengaran kurang. Jadi kadang-kadang kalau sesuatu yang tegas harus dipertegas. Nah kadang-kadang saya di rumah saudara sama anak-anak, kadang-kadang saya harus nada saya sedikit agak tinggi. Nah kalau ibu-ibu memang nadanya sudah tinggi dari dulu saudara. Saya nggak ngerti karena katanya faktor melahirkan. Jadi faktor melahirkan itu mempengaruhi nada itu tinggi. Benar ya gitu ya. Saya juga belum punya penelitian sih. Tapi yang saya tahu memang nadanya lebih tinggi dari bapak-bapak biasanya. Karena bapak-bapak suaranya bass, ibu-ibu suaranya tenor. Jadi tinggi, harus suaranya lebih tinggi saudara. Tapi memang kodratnya kayak gitu, karena pernah melahirkan, gitu, ada putus saraf-saraf dikit. katanya, itu jadi hanya saudara yang tahu, ya. Ya, tapi itu penting juga, ya, penting juga saudara. Suara-suara tinggi itu penting, karena bisa yang tidur itu, roh yang tidur itu bisa bangun saudara. Ya, mengingatkan kita, kamu nggak boleh seperti itu. Amin. Bapak-bapak bilang amin. Bapak-bapak nggak mau amin. Haleluya. Ya. 2 Petrus 1 ayat 2 dengan demikianlah kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pengenalan akan Tuhan akan mempengaruhi hidup seseorang apakah hidup dalam damai sejahtera atau tidak. Jadi saya bilang gini, damai sejahtera itu tergantung hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu Tuhan dengan baik, apapun keadaan, apapun kondisi yang saudara alami, saudara tetap damai sejahtera. Karena apa? Hubunganmu dengan Tuhan. Jadi saya bilang kepada saudara, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak benar, kalau ibadahmu tidak benar, yakinkan saudara, saudara tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera yang kamu dapat sekarang ini karena tanggalnya muda. Giliran sudah tanggal minggu ketiga, minggu keempat saudara, mulai berkurang tuh saldonya. Tapi kalau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara menjaga ibadahmu, menjaga doamu, saudara baca firman dengan benar, saudara hidup dengan Tuhan dengan benar, saya yakin saudara akan percaya Tuhan yang saudara sembah di tanggal 1 itu, Tuhan yang sama yang saudara sembah ketika tanggal 20, 23, 24, 25, 26 sampai tanggal 31. Amin. Amin saudara. Itu yang penting. Karena saya juga ngalami saudara, tidak mudah memang. Kalau sudah tanggal 25, 26 mulai cek saldo. Saya juga saudara, ini bisa tidak ini? Bisa beli bensin tidak ini? Tapi bersyukur. Ya. Bersyukur. Amin. Kalau saldonya berkurang, bersyukur aja saudara. Pasti tanggal 1 dia bertambah lagi kok. Begitu kan gitu kan? Tanggal 25 dia berkurang, nanti tanggal 1 dia bertambah lagi kok. Amin. Ya, kecuali saudara tidak beriman, tanggal 1 saya tidak dapat gaji, ya saudara punya iman sendiri. Tapi kalau saya beriman, pasti tanggal 1 bertambah lagi kok. Tidak apa-apa dia berkurang, harus berkurang memang. Kalau nggak berkurang, saudara akan kurus kering, karena nggak makan kan. Jadi kalau saudara tidak mau berkurang saldonya, nggak usah makan. Nggak usah beli baju, nggak usah makan, nggak usah beli apa namanya, yang ibu-ibu nggak usah beli apa namanya itu, skincare dan lain sebagainya, gitu kan, nggak usah saudara. Saldonya pasti tidak berkurang. Yakinkan tanggal 1 sampai 31 sama. Tapi setelah itu saudara hilang damai sejahtera di rumah. Suami pulang gini, ini mana nasi? Mana ikan? Mana daging? Ibu bilang, tidak ada. Kenapa? Takut saldonya berkurang. Hilang damai sejahtera. Piring melayang di rumah. Wajan melayang, kompor pun terbalik. Karena apa? Dikatakan keluar di koran, suami mengamuk kepada istri karena istrinya takut kehilangan saldo. Kan bahaya saudara. Ya, itu tidak terjadi. Amin. Apalagi di tempat ini tidak ada yang kayak gitu saudara. Amin.
Amin. Ya, jadi kalau keluar dari ATM atau di dompet mulai berkurang, tetap senyum. Percaya tanggal 1 pasti dia bertambah lagi. Doakan supaya dia sampai tanggal 31. Doamu, doakan Tuhan uangnya tinggal segini, tinggal begini. Tuhan berkati supaya kami bisa makan sampai tanggal 31. Doakan saudara. Karena pasti setelah itu dia bertambah lagi. Amin. Amin. Ya. Makanya saudara ini yang penting. Saudara ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda ini saudara. Yang harus mengambil keputusan. Ketika pada waktu Raja Nebukadnezar memerintahkan semua. Semua orang yang ada di Babel ini saudara, di Babilonia ini, dia buat patung yang serupa dengan dia. Ketika gong dibunyikan, bunyi-bunyian apapun saudara yang dibunyikan, semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Kalau ada orang yang tidak menyembah patung itu, maka dia harus dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala saudara, yang kalau masuk ke situ langsung mati seketika, hangus seketika. Apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan? Mereka ketika bunyi gong itu saudara, mereka tidak menyembah ke patung itu. Apa yang mereka katakan? Ayat ini saudara sangat terkenal. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini keputusan yang tidak mudah, diperhadapkan. Kamu tidak nyembah, mati. Tapi kalau kamu nyembah, kamu tidak mati. Tapi mereka mengambil keputusan saudara untuk tidak menyembah. Dibuang ke api, dibuang. Tapi dalam api itu saudara, tidak ada sehelai kain mereka pun yang terbakar. Rambut pun tidak terbakar. Bahkan dalam api itu mereka menerima. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dari 3 orang tiba-tiba ada 4 orang di dalam. Itu yang disebut dengan inkarnasi dari penampakan Yesus Kristus saudara. Di masa perjanjian lama. Ada 4 orang di sana. Yang sedang berkeliling dalam api itu. Sampai raja itu gak bisa pikir, kok bisa? Orang ini dibuang ke dalam api tapi tidak terbakar sedikit pun. Karena apa? Ada Tuhan yang hidup bersama-sama dengan mereka. Amin saudara. Masalah bisa ada. Apapun bisa kita alami. Tapi dengarkan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia sang damai itu akan ada menolong kita. Asal saudara kita tetap percaya. Apapun keadaannya. Apapun yang terjadi. Saya tetap damai sejahtera. Hidup jujur itu susah saudara. Tapi kalau saudara sering melakukannya, maka saudara hidupnya akan jujur. Saya berkali-kali dengan ibu mengalami, kemarin kami pergi, saya ingat ke Senggol saudara. Kami lagi pergi sebenarnya mau bagi brosur sekolah. Ke lapangan Astina ada acara itu saudara, karena susah parkirnya, orangnya banyak sekali. Kami putuskan pergilah ke Senggol dan Gianyar untuk bagikan brosur sekolah kita. Kami makan di situ, setelah makan saudara, harus bayar, setelah bayar orang ini kembaliin uang lebih 50.000 ya. Jadi bayarnya itu sekitar 180, dia kembaliin itu sekitar yang lebih dari 50.000. Saya lihat gini, saya bilang ini uangnya lebih, saya kembaliin, Pak ini uangnya lebih. Tapi memang karena sudah biasa. Kalau dulu saudara, saya bersyukur. Dulu saya bersyukur. Saya akan jadi kepada rumah. Saya dapat uang tadi dia nggak kembaliin loh, ini loh. Tapi kasihan dia saudara, dia nangis pasti. Bosnya akan bilang, ini kok kurang uangnya. Dia yang dipotong pasti uangnya. Kita boleh tertawa bahagia, dia menderita, itu menjadi masalahnya. Tapi saya bersyukur saudara, karena sering kita melakukan itu, akhirnya terbiasa. Ada uang yang lebih kita nggak mau terima, kita kembaliin, iya haknya dia. Ya. Makanya itu penting saudara, penting. Kalau kita hidup dalam benar, kita bisa lakukan hal yang benar. Karena orang jujur itu sulit saudara. Tapi kalau saudara jujur, dicari banyak orang. Kalau saudara jujur, dipercayai banyak orang. Kalau saudara jujur, diberkati Tuhan melimpah-limpah. Amin. Itu aja penting saudara. Melakulah. Saudara kelebihan 100, kelebihan 200, 300, 500, 1000, kembaliin apa yang menjadi milik orang. Jangan ambil saudara. Karena kasihan dia. Kasihan dia. Pasti akan menderita. Apalagi saudara yang kerja di kasir, di Indomaret gitu kan. Dia habis itu kan dia totalan saudara. Kok ini pengeluarannya, dia akan nombok pasti. Pasti akan nombok. Ya.
Kita di sana senang, pulang. Dia kembali, harusnya kembali tadi 15.000, dia kasih saya 25.000. Senang dapat 10.000. Tapi kasihan dia nombok 10.000, saudara. Kita nggak tahu. Mungkin dia bergumul dalam pekerjaannya, dia punya anak yang harus beli susu dan sebagainya. Akhirnya dia tidak bisa beli susu karena dia nombok di situ, saudara. Itu yang paling penting. Amin. Kalau ketemu uang juga, tanyakan siapa yang punya uang ini. Kalau nggak ada saudara baru ya udah karena nggak ada orangnya gitu kan. Kan tidak mungkin saudara pengumuman kegiatan siapa yang punya uang ini saudara. Kan tidak mungkin. Tapi kalau ketemu uang di gereja contohnya ini ada uang mau apapun tanyakan siapa yang punya uang ini. Jangan bilang saya nemu uang, saya nemu uang. Masuk di saku saudara. Nah itu jangan. Tidak ada di sini. Amin. Harus ada bilang siapa yang punya uang ini. Kalau nggak ada yang jawab ya udah nggak ada yang punya uang berarti uangmu. Kan gitu kan, karena gak ada yang punya. Tapi kalau masih ada orang bilang yang punya kasih sudah. Tapi ada orang juga memanfaatkan. Walaupun saya punya, dia tidak ada yang aku dong. Saya punya. Ada juga saudara. Ya, ada di sini orangnya? Gak ada kan? Di luar. Ya. Yesus adalah damai sejahtera itu sendiri saudara. Oke, yang kedua, kita harus belajar hidup dalam terang dan kebenarannya. Ya, makanya saudara, damai itu muncul karena kita menuruti hukum Allah. Mazmur 119 ayat 1 mengatakan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketenteraman, besarlah damai sejahtera bagi orang yang mencintai Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Makanya penting saudara kita sekali lagi tidak pernah bosan saya ngomong di mimbar ini saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena itu sumber damai sejahtera kita. Ya. Maka dikatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka apa yang diperbuatnya itu berhasil. Jadi jangan suka berhasilnya, tapi orang yang berhasil itu, ayatnya mengatakan, orang yang berhasil, apa yang dikerjakan tangannya itu berhasil, apa yang diperbuatnya itu berhasil, adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi jangan pernah menganggap kita akan berhasil, tapi kita nggak pernah mengikuti aturannya. Saya bilang kali, jangan pernah kita benar kalau kita nggak pernah mengikuti hukumnya. Hukum ya hukum. Aturan-aturan firman Tuhan mengatakan kamu harus renungkan firman Tuhan maka kamu berhasil. Jangan kami ambil berhasilnya tapi kita nggak pernah lakukan hukumnya. Jangan mengambil kewajiban kita tapi jangan pernah mengambil hak kita tapi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Saya ulang kali mengatakan minggu kemarin saya bilang kali Anda bekerja, Anda punya kewajiban bekerja, masuk jam 9 pulang jam 5 contohnya. Wajib. Tapi kalau Anda tidak lakukan maka Anda tidak akan menerima hak saudara. Begitupun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu bersyarat, saudara. Dengarkan, firman Tuhan itu, berkat Tuhan itu bersyarat. Kalau kamu lakukan, maka Tuhan akan mengerjakan. Jikalau firman Tuhan, jikalau kamu setia, maka ia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jikalau kamu melakukan bagianmu, maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Selalu bersyarat, saudara. Jangan pernah mengharapkan sesuatu yang gratis seperti air yang dituangkan dengan Anda minum secara gratis, tapi saudara tidak pernah melakukan apa-apa. Kita harus lakukan sesuatu, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan mengharapkan Tuhan mengerjakan bagiannya, tapi kita tidak pernah mengerjakan bagian kita. Bagian kita apa saudara? Baca firman Tuhan. Ikuti apa kata firman Tuhan, hidupi kebenarannya. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, memberkati kita. Itu bagian Tuhan. Jadi jangan pernah urus urusan berkat Tuhan. Uruslah urusanmu sendiri. Kita banyak urusan berkat Tuhan. Tuhan mau berkati saya berapa ya? Kita kan selalu hitung kan. Tuhan mau berkati saya berapa ya? Itu urusan Tuhan memberkati kamu. Urusanmu adalah ikuti apa kata aturannya. Ikuti apa kata hukumnya. Ikuti apa kata firmannya. Maka urusan Tuhan akan menjadikan berkat bagimu dengan cara dia. Bukan dengan cara. Jangan pernah hitung berkatnya Tuhan dalam hidup. Tapi lihatlah apakah kamu hidup benar atau tidak. Saya percaya saudara, orang yang hidup benar pasti diberkati. Orang yang hidup dengan aturan-aturan Tuhan pasti diberkati. Jangan pernah takut tidak diberkati. Berkat sekali lagi itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita saudara. Kita tidak bisa menuntut Tuhan supaya kita diberkati. Nggak bisa.
Saudara kalau punya pesawat pergi ke surga dan teriak kepada Tuhan, tidak bisa saudara. Urusan Tuhan. Dia punya hak untuk memberkati saudara, apapun. Tapi kewajiban kita, ikuti aja apa yang dia mau. Maka dia akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin. Amin saudara. Damai sejahtera tersebut lahir dari kebenaran yang kita percayai, bukan dari situasi dan kondisi yang kita alami. Damai sejahtera itu lahir dari kebenaran, dari firman yang kita baca, dari firman yang kita percayai, bukan dari kondisi yang kita alami. Kondisi yang kita alami bisa berubah setiap hari saudara. Perasaan kita bisa berubah setiap hari. Rasa senang, rasa bahagia, rasa kesal itu bisa berubah setiap hari. Tapi firman Tuhan yang kita baca itu saudara, akan melahirkan kebenaran. Akan membuat yang kebenaran itu yang kita percaya itu akan melahirkan damai sejahtera. Makanya penting saudara, karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetap firman saudara. Saudara baca ataupun tidak baca firmannya, dia tetap firman. Saudara mau sembah Tuhan dan tidak mau sembah Tuhan. Saudara mau beribadah ataupun tidak beribadah. Saudara mau berdoa atau tidak pun berdoa. Tidak mengubah dia untuk jadi Tuhan. Tetap dia Tuhan saudara. Tapi saudara yang berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Saudara mau buat apa? Mohon maaf saya bilang. Saudara tidak mau datang gereja seumur hidup pun. Dia tidak bisa tergantikan. Dia tetap Tuhan yang baik. Karena dia tidak pernah berubah. Kasihnya selalu sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Siapa yang berubah? Kita yang berubah. Bagaimana caranya saudara? Sederhana. Mari kita hidup dalam kebenarannya. Baca firman itu sekali lagi penting. Baca saja gak ngerti gak apa-apa. Tapi dengarkan saja. Gak ngerti gak apa-apa. Roh Kudus akan menolong engkau memahaminya. Karena firman Tuhan itu aturan saudara. Yang mengatur hidupmu. Amin.